Selamat pagi semua. Selamat datang di podcast saya, Nicholas Napidopulu. Di sini kita akan sedikit bincang asik tentang penyakit jamur fularia terhadap bibit kelapa sawit. Dan di sini saya ditemani oleh salah satu teman saya. Boleh dong diperkenalkan dirinya teman. Halo guys, perkenalkan saya Coki Rizky Juniarto dari kelas BUN 2B. Di sini saya akan menemani rekan saya Nicholas Napitupulu tentang bincang asik mengenai penyakit jamur kulfularia pada bibit kelapa sawit. Baiklah, di sini mungkin teman-teman lainnya pada bertanya nih, apa sih itu penyakit jamur kulfularia? Di sini teman saya Coki akan sedikit menjelaskan apa sih itu penyakit jamur kulfularia tersebut. Baiklah teman. Baik, terima kasih kepada rekan Nicholas. Di sini penyakit jamur kulfularia pada bibit kelapa sawit adalah sebuah jamur patogen yang menyebabkan penyakit bercak daun pada tanaman. Dan itu bisa mengganggu proses pertumbuhan tanaman dan juga proses fotosintesis pada daun kelapa sawit. Baiklah teman-teman semuanya, pasti teman-teman penasaran kan gimana sih ciri tanaman kelapa sawit yang terkena jamur fularia ini. Di sini teman saya Coki akan membahasnya bagaimana tentang ciri-ciri tanaman kelapa sawit yang terkena jamur fularia ini. Rekan-rekan pendengar, ciri-ciri tanaman kelapa sawit yang terkena jamur kurvularia ini yaitu pertama adalah daun mulai menimbulkan bercak berwarna kuning yang tembus cahaya. Yang kedua itu mulai banyak timbul bintik-bintik di permukaan daun. Dan selanjutnya bintik-bintik itu akan mulai membesar dan akan bisa membuat lubang pada daun. Nah, teman-teman semuanya sudah pada tahu kan gimana ciri-ciri tanaman kelapa sawit yang terkena jamur fularia ini. Dan di sini saya ingin tanya ini teman Coki, apa sih dampak penyakit jamur fularia ini terhadap tanaman kelapa sawit tersebut? Nah, para pendengar Binsik, hari ini jika penyakit kurvularia pada tanaman kelapa sawit tidak dikendalikan, maka ini akan berakibat besar pada proses pertumbuhannya dan juga pada proses fotosintesisnya. Dan ini akan berdampak kepada tanaman menghasilkan kelak nantinya. Nah, dan ini juga akan berdampak pada produksi yang akan dihasilkan dari tanaman kelapa sawit. Nah, sahabat Binsik sudah tahu kan bagaimana ciri-ciri tanaman kelapa sawit terkena jamur fularia dan apa saja dampaknya. Dan sekarang kita bertanya kembali nih kepada teman Coki, apa sih solusi untuk mengendalikan penyakit tersebut? Pendengar Binsik, bincang asik hari ini, pengendalian itu harus perlu dilakukan. Nah, untuk apa? Menghindari terjadinya gangguan tersebut, menghindari terjadinya kerugian tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu sedikit tentang bagaimana sih pengendalian dari jamur kulfularia tersebut. Nah, yang pertama itu kita harus bisa mengamati tanaman yang mulai terkena jamur dengan ciri-ciri yang sudah kita katakan tadi. Nah, yang kedua itu jika sudah kita pilih dan kita amati, pindahkan ataupun mulai asingkan bibit tersebut atau mulai kita pindahkan ke tempat yang lain supaya jamur tidak cepat menyebar ke tanaman yang lain. Yang selanjutnya yaitu buatlah bedengan baru untuk meletakkan tanaman ataupun bibit yang terkena jamur kurvularia supaya menjadi satu. Dan tahapan selanjutnya itu pengendaliannya dengan menggunting daun-daun yang terkena jamur kurvularia. Nah, dengan cara itu akan mengurangi ataupun menekan pertumbuhan jamur kurvularia, sehingga itu akan menghambat penyebaran jamur kurvularia kepada tanaman
ataupun bibit kelapa sawit. Nah, Sobat Binsi, demikianlah podcast tentang penyakit jamur Fowleria terhadap tanaman kelapa sawit. Semoga dapat menambah wawasan Sobat Binsi semuanya. Saya Nicholas Nabitupulu. Dan saya Coki Rizky Juniarto. Kami Mengucapkan terima terima kasih. kasih.